Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mengikuti live streaming, mengucap syukur kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu kini dan nanti, berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari sebelum kita belajar lebih dalam apa yang dimaksudkan Tuhan melalui tema ini, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan itu dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Tapi kita hanya akan membaca 2 ayat saja, yaitu 33 dan juga 34. Mari kita akan membaca 2 ayat ini bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh tetap mengingat apa yang menjadi kebenarannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sejak awal kita ibadah tadi sampai pada doa syafaat kita tadi, sudah banyak disinggung begitu ya, tentang keadaan atau kondisi kita pada hari ini. Yang mana kita tahu kondisi kita hari ini ya sedang tidak baik-baik saja. Ada berbagai macam sektor pekerjaan atau aktivitas kita itu mengalami goncangan-goncangan, mengalami kelemahan-kelemahan dan lain sebagainya. Kalau kita mau lihat ya seperti yang dikatakan tadi, kebutuhan hari ini makin naik karena rupiah yang melemah, bahan bakar minyak yang makin naik harganya juga. Dan mungkin beberapa kita juga berpikir tentang kalau kondisinya hari ini terus berlanjut, gimana ya masa depanku nanti, begitu ya. Mungkin ada beberapa dari kita yang bertanya demikian. Bertanya seperti itu karena dirinya merasa khawatir dan juga takut. Dan kalau kita mau lihat kekhawatiran, ketakutan akan apa yang terjadi hari ini dan dampaknya bagi masa depan jika tidak terselesaikan, hal tersebut adalah manusiawi. Siapa sih di antara kita manusia hari ini yang tidak pernah takut dan khawatir? Jikalau ada kondisi yang sedang kritis atau krisis itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya pun sebagai seorang pelayan Tuhan juga sering berdoa bagi kita semua begitu ya. Juga menghadapi yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Jikalau ini terus berlanjut, saya juga punya keluarga, papa dan mama yang juga bekerja dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bagian dari kita bersama, ketakutan, kekhawatiran kita bersama. Dan ketika kita berbicara mengenai apa yang terjadi hari ini, ketakutan dan kekhawatiran itu sangatlah manusiawi. Tapi yang perlu kita ketahui dari apa yang kita alami hari ini adalah jangan sampai kekhawatiran dan ketakutan itu terus berlanjut dalam kehidupan kita atau terus berlarut-larut dalam kehidupan setiap diri kita. Nah, tadi malam saya beserta teman-teman hamba Tuhan begitu ya, seperti yang sudah dijelaskan, salah satu teman saudari kita, mama kita itu telah dipanggil Tuhan begitu ya. Nah, ketika saya menemani anak yang waktu itu berada di IGD bersama dengan teman-teman hamba Tuhan, itu ya namanya juga syok begitu ya.
karena kejadian yang begitu mendadak. Ada satu kalimat yang terucap dari seorang diri si anak ini. Karena sudah tidak punya papa dan mama pun juga tidak ada, berkata bahwa nanti hidupku, masa depanku itu gimana, begitu ya. Tidak ada yang bisa menjamin lagi. Gak tahu harus berbuat apa lagi kalau orang tua satu-satunya ini sudah tidak ada. Bahkan kakak-kakaknya pun juga sempat syok dan mungkin mereka juga berpikiran hal yang sama, mengalami ketakutan, kekhawatiran yang sama. Bahkan di grup diakonia pun itu juga ada jemaat yang berkata demikian, waduh sudah tidak ada, punya 3 anak, gimana ya nanti anaknya, masa depannya dan lain sebagainya. Itu adalah kekhawatiran yang terjadi. Bagi diri kita hari ini yang mengalami sakit penyakit pun juga pastilah mengalami ketakutan, kekhawatiran yang sama. Aku hari ini sakit terbaring terus di tempat tidur, bagaimana jikalau nanti aku tidak bisa sembuh dan lain sebagainya. Ketakutan, kekhawatiran terus muncul karena keadaan atau kondisi buruk yang sedang dialami oleh masing-masing kita pada hari ini. Dan itu adalah respon manusia yang sangat wajar. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu menghilangkan total damai sejahtera kita di hadapan Tuhan. Yesus pada pagi hari ini melalui apa yang dia khotbahkan di dalam nas yang sudah kita baca tadi ingin mengingatkan respon manusia itu adalah hal yang wajar, ketakutan dan kekhawatiran. Tapi jangan sampai itu menghilangkan damai sejahtera dalam kehidupanmu. Kamu terlalu fokus pada kekhawatiran, pada permasalahan hari ini. Sampai-sampai kamu melupakan apa yang terbesar di dalam kehidupanmu. Yang sebetulnya bisa menjamin total kehidupanmu sejak kamu lahir bahkan sampai kamu pada akhirnya meninggalkan dunia ini. Kalau kita mau lihat dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Di sana adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Kalau kita mau baca secara penuh teksnya. Sebelum Yesus dalam perikop yang sudah kita baca tadi membahas tentang kekhawatiran. Di ayat-ayat atau perikop sebelumnya, Yesus itu sempat menyinggung soal harta dan juga mamon. Jadi Yesus berbicara tentang uang dulu, tentang harta dulu, kemudian dia berbicara mengenai hal kekhawatiran. Sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya, kenapa Yesus berkhotbah dengan urutan yang demikian? Membicarakan harta, uang dulu, kemudian baru hal kekhawatiran. Ternyata Yesus dalam bagian ini ingin mengarahkan pembicaranya, pendengarnya atau murid-muridnya waktu itu untuk tidak menjadikan kebutuhan hidup, harta yang kita miliki di dalam dunia ini sebagai satu-satunya sumber bagi kehidupan mereka. Dikala mereka sedang menghadapi krisis atau kesulitan. Kadang-kala kalau kita sudah menghadapi krisis seperti hari ini, ekonomi yang sudah tidak stabil lagi, kesehatan makin melemah, kehilangan orang yang kita kasih, kita akan cenderung berpikir bahwa jikalau kita tidak memiliki harta yang banyak dalam kondisi yang sedang terjadi hari ini, maka hidup kita tidak akan baik-baik saja. Maka hidup kita akan menjadi kacau. Maka hidup kita akan menjadi porak-poranda. Jikalau kesakitan ini terus berlanjut dan aku tidak sembuh, maka aku akan mengalami hal-hal yang lebih dari apa yang aku sedang alami, yaitu kesakitan hari ini. Jikalau aku kehilangan orang yang aku kasihi, tidak ada yang bisa menjamin aku lagi dan lain sebagainya. Jadi dalam bagian ini kita seringkali
terlalu menggantungkan hidup melalui apa yang ada di dalam dunia ini. Dan lupa bahwa dunia ini bukan apa-apa. Dunia ini hanyalah tempat. Apa yang kita miliki itu hanyalah sementara. Tidak bisa menjamin total kehidupan kita. Dan yang bisa menjamin kehidupan kita hanyalah Tuhan atau Allah kita semata. Jadi dalam bagian ini Yesus ingin mengingatkan hal tersebut bagi pendengarnya pada masa itu. Karena mereka terlalu fokus pada apa yang mereka miliki di dalam dunia ini. Sehingga mereka melupakan apa yang terbesar bagi kehidupan setiap diri mereka. Kalau kita mau lihat konteksnya lebih dalam, khotbah Yesus di bukit yang kita baca tadi perikopnya, ada masalah yang memang sedikit serius waktu itu. Masalah krisis yang sebetulnya itu sama seperti yang kita alami pada hari ini. Mereka di kala itu, orang-orang Yahudi, itu menghadapi krisis yang sama seperti kita pada hari ini. Krisis apa yang mereka hadapi? Kalau kita mau lihat itu ada 3. Yang pertama adalah kondisi ekonomi yang juga rentan. Jadi mereka juga sedang menghadapi kondisi ekonomi yang rentan saat itu. Kalau kita mau lihat, sebagian besar masyarakat Galilea yang hidup pada masa itu, pekerjaan yang dilakukan oleh mereka itu kebanyakan ya sebagai petani. Terus habis itu nelayan begitu ya. Dan juga pekerjaan harian lainnya. Mereka tidak memiliki jaminan sosial, asuransi, atau talangan dana tabungan seperti kita pada hari ini. Jadi kalau kondisi krisis waktu itu terjadi, ya mereka tidak memiliki apa-apa. Contohnya, jika ketika mereka menanam, kemudian wayahe panen, tapi panennya gagal, ikan sedikit, pekerjaan tidak ada. Nah, keluarga yang hidup dengan susah payah pada masa itu akan langsung mengalami kesulitan makan. Karena itu kekhawatiran di dalam kehidupan mereka akan makan, akan minuman, pakaian, dan lain sebagainya itu muncul dalam diri mereka masing-masing. Sehingga ketika itu muncul, mereka pikirannya langsung terfokus pada aku harus mencari harta yang banyak pada hari ini. Supaya kehidupanku bisa terjamin dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah penindasan dan pajak Romawi. Jadi umat Tuhan pada masa itu, Yahudi pada masa itu tidak hidup dalam kemerdekaan. Mereka hidup di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Mereka ketika hidup di bawah kekaisaran Romawi, setiap apa yang mereka kerjakan, setiap apa yang mereka lakukan, mereka itu harus membayar kepada pemerintah. Mereka harus membayar kepada penguasa lokal. Bahkan ketika mereka punya bait Allah sekalipun, itu dikenakan pajak sehingga mereka harus membayarnya. Jadi beban ekonomi ini membuat banyak orang pada masa itu hidup dalam pas-pasan. Wis pokok ada dan itu cukup untuk mereka makan saja. Tidak bisa seperti kita ada dana lebih, selain makan kita bisa melakukan hal yang lainnya. Jadi kalau apa yang mereka punya yang pas-pasan ini tidak ada. Karena yang di awal tadi pekerjaan gagal dan lain sebagainya, ya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Maka makan dan minum itu akan menjadi kesulitan bagi setiap diri mereka. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ajaran sesat yang menekankan berkat dan juga materi. Jadi selain ajaran Tuhan Yesus yang benar masa itu, juga muncul ajaran-ajaran lain. Ajaran-ajaran
yang membuat orang-orang Yahudi kala itu memandang kehidupan ini, kalau mau aman itu ya harus memiliki harta yang banyak. Kalau mau hidupnya stabil ya harus menabung yang banyak dan lain sebagainya. Jadi ajaran-ajaran sesat ini memfokuskan materialistik sebagai hal yang utama dalam kehidupan manusia. Sehingga mau tidak mau orang-orang pada masa itu dituntut untuk terus mengejar materi, dituntut untuk terus mengejar harta, demi hidupnya itu tetap safe, demi hidupnya itu tetap bisa survive. Tapi Yesus dalam bagian ini tidak mengajarkan demikian. Mencari harta, bekerja itu memang perlu. Tapi yang terbesar adalah melalui Allah yang harus disembah. Melalui Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi dalam bagian ini jelas bahwa mereka sedang menghadapi krisis yang hampir sama seperti kita hari ini. Sehingga muncul banyak ketakutan, muncul banyak kekhawatiran di tengah pendengarnya pada masa itu. Tapi ketika Yesus melihat kondisi yang demikian, ia tidak tinggal diam. Di dalam perikop yang kita baca tadi, Yesus memberi penyelesaian. Yesus memberi penghiburan kepada mereka. Penghiburan apa yang diberikan Yesus dalam bagian ini? Kalau kita mau baca di ayat yang ke-25, di sana Yesus berkata bahwa kita tidak perlu berlarut-larut dalam ketakutan atau kekhawatiran kita. Memang kita kalau tidak bekerja, tidak akan pernah bisa makan ataupun minum. Tapi ketika kita sudah bekerja dengan susah payah dan mungkin hasilnya itu sedikit atau bahkan tidak ada, janganlah sampai kita putus asa di sana. Ingat, kita manusia memang lemah. Kita manusia memang terbatas. Tapi kita punya pribadi yang tidak terbatas, yaitu Allah Bapa. Allah Bapa akan sanggup memelihara umat-umatnya. Jikalau umat-umatnya terus bersandar, terus berdoa, terus berharap kepada Dia. Bukti kalau Allah Bapa bisa memelihara, kasih-Nya, berkat-Nya tidak terbatas adalah ketika Yesus menunjukkan, lihatlah burung-burung yang ada di udara itu. Bukankah dia ciptaan yang lebih kecil dari kita manusia? Dia tidak bekerja. Kerjaannya ya hanya membuat sarang dan lain sebagainya. Tapi dipelihara enggak sama Tuhan? Yesus ngomong, ternyata dipelihara. Bapa memelihara burung-burung yang ada di udara melalui caranya tersendiri. Kita pun anak-anak yang lebih dari burung-burung yang ada di udara sudah pasti akan dipelihara melalui cara Allah tersendiri dalam kehidupan kita masing-masing. Selama apa? Selama kita bergantung, selama kita mengandalkan, selama kita percaya bahwa berkat-Nya itu akan selalu ada bagi kehidupan setiap diri kita. Jadi Yesus dalam bagian ini menunjukkan satu contoh mengenai burung-burung yang ada di udara untuk meneguhkan mereka, untuk menghibur mereka. Dikala ketakutan, kekhawatiran akibat krisis itu terjadi dalam kehidupan mereka. Kemudian selain itu, Yesus juga berkata di ayat 27 sampai 30. Selain dia memberi contoh burung-burung yang ada di udara, bunga-bunga yang ada di ladang, yang semuanya itu dipelihara tanpa mereka harus bekerja, apalagi kita umat Tuhan. Yesus dalam ayat 27 sampai 30 juga berkata, kekhawatiran dalam dirimu yang berlebihan itu tidak akan menambahkan apapun dalam kehidupanmu. Ingat ya,
kekhawatiran yang kita alami, yang kita rasakan itu berlebihan, ingatlah itu tidak akan menambah apapun dalam kehidupan kita. Yesus berkata, kekhawatiran tidak dapat menambah sehasta pun pada jalan hidup seseorang. Apa yang kita khawatirkan hari ini, apa yang kita khawatirkan di masa yang akan datang nanti, itu adalah respon manusiawi yang wajar. Tapi jikalau itu terus muncul dalam kehidupan kita, dan selama kita hidup di dalam dunia ini, pikiran fokus kita hanya pada ketakutan dan kekhawatiran itu, maka apa gunanya bagi setiap diri kita? Apa artinya bagi orang-orang Yahudi pada masa itu? Yesus berkata enggak ada artinya sama sekali, enggak ada gunanya sama sekali. Justru yang akan terjadi jikalau kita terus memikirkan hal tersebut adalah kita sendiri yang akan makin stres, kita sendiri yang akan makin hilang pengharapan, kita sendiri yang akan makin hilang damai dan sukacita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Maka mari hendaklah setiap diri kita juga demikian. Ketakutan, kekhawatiran hari ini dan juga hari esok itu respon manusiawi yang wajar. Tapi jangan sampai fokus kita terlalu pada hal tersebut. Ada banyak hal yang masih Tuhan percayakan bagi setiap diri kita untuk kita kerjakan. Dan melalui itu Tuhan bisa kok memelihara, mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan pada hari ini. Kemudian penghiburan ketiga yang Tuhan berikan kepada umat atau pendengarnya waktu itu ada dalam ayat 31 dan 34. Yang mana Yesus menekankan, utamakan kerajaan Allah. Utamakan kerajaan Allah. Jikalau tadi orang-orang didoktrin untuk mengutamakan harta, mencari sebanyak-banyaknya untuk kehidupan mereka, Yesus di sini justru berkata sebaliknya. Ayat 33 dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mau lihat kalimat ini secara arti, Yesus itu sebenarnya ingin ngomong gini loh ke kita, ke pendengarnya waktu itu. Kita ini manusia lemah. Kita ini manusia yang sangat terbatas dan rapuh. Kondisi yang sedang terjadi pada kita hari ini, bangsa negara yang begitu kacau, pemerintahan dan lain sebagainya. Kita hari ini bisa apa? Pertanyaannya itu, kita hari ini bisa apa? Apakah kita bisa mengubah segala sesuatunya dalam sekejap? Kan tentu tidak, gitu kan. Kita harus tetap mempercayakan kepada orang-orang yang bertugas, yang bertanggung jawab mengelola bangsa dan negara ini. Yang kita bisa lakukan hari ini hanya berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan supaya Tuhan mencelikkan mata batin mereka. Supaya mereka yang ingin bertindak jahat bisa bertobat dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa kita lakukan. Kita manusia ini sangat terbatas. Yang terjadi hari ini kita tidak bisa mengubahnya sama sekali. Apalagi mengulang atau membalikkannya seperti sedia kala itu tidak mungkin bisa. Maka dari itu ketika kita manusia terbatas dan ada ajaran yang muncul yang menekankan bahwa materialistik harus dicari sedemikian rupa, dikumpulkan banyak-banyak. Tak rasa itu tidak akan menjamin apapun juga bagi kehidupan setiap diri kita. Yesus dalam bagian ini ngomong, kamu wis lemah, tidak bisa apa-apa, maka sekarang ini datanglah kepada Allah Bapa sebagai sumber berkat, sebagai sumber pemeliharaan, sebagai sumber kekuatan kehidupanmu dikala kamu menghadapi krisis,
dikala kamu menghadapi ketidakstabilan pada hari ini ataupun di masa yang akan datang nanti. Jikalau kamu mengutamakan datang kepada Tuhan, datang kepada Allah, mencari kerajaannya, kamu tidak perlu ngomong apa yang kamu butuhkan. Kamu tidak perlu meminta sampai mengemis kepada Allah apa yang kamu rindukan. Tapi Allah dengan sendirinya mengetahui kedalaman hatimu. Dan dia sudah menyediakan apa yang terbaik bagi kamu hari ini dan hari di masa yang akan datang. Inilah yang ditekankan oleh Yesus dalam bagian ini. Datenglah kepada Allah. Bukan datang karena kita sedang menghadapi krisis saja, enggak. Tapi setiap hari carilah kerajaan Allah. Bangunlah relasi dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Maka melalui itu semua kamu akan mendapat kedamaian. Kamu akan mendapat ketenangan. Dan yakinlah melalui relasi kita dengan Allah, Allah pasti akan memelihara setiap diri kita. Allah pasti akan mencukupkan apa yang kita perlukan hari ini dan hari yang akan datang nanti. Jadi dalam bagian ini kita dan juga pendengar Yesus pada masa itu diajar untuk bersama-sama memprioritaskan yang memang bisa menjamin kehidupan setiap diri kita, yaitu Allah kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika saya menyiapkan khotbah untuk hari ini, saya teringat dengan satu ilustrasi begitu ya. Ada seorang anak kecil berumur 4 tahun, dia dengan papanya itu melakukan olahraga hiking begitu ya. Tapi di tengah perjalanan turun, ternyata ada badai atau ya hujan lebat terjadi. Otomatis anak tersebut 4 tahun ini menjadi takut begitu kan. Karena sudah di gunung, sepi, ada badai. Tapi menariknya di sini adalah ada seorang papa yang dengan setia memegang tangan anaknya. Dan ketika papa yang setia itu memegang, anak yang awalnya takut itu menjadi tenang kembali. Kalau kita melihat dalam bagian ini, seorang anak bisa menjadi tenang itu bukan karena badai harus atau cepat berlalu begitu ya. Tapi anak bisa menjadi tenang karena ada sosok yang menjamin kehidupannya. Ada pribadi yang memegang tangannya. Dan begitu pun juga dengan setiap diri kita. Hari ini dalam kondisi krisis, hari ini dalam kondisi sulit yang terjadi, kita bisa mendapat ketenangan. Itu bukan karena kondisi harus semua stabil, enggak. Dunia ini akan progresif. Dunia ini akan memiliki permasalahannya sendiri. Baik hari ini, besok, dan masa yang akan datang. Pasti akan ada masalahnya, tidak mungkin tidak. Tapi kita punya tangan yang selalu memegang kita, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga ketika kita menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Dia, maka kita akan bisa menjadi seperti seorang anak kecil itu tadi, yang bisa merasakan ketenangan, yang bisa merasakan damai, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat Kristus Yesus dan karyanya, kita ini loh manusia berdosa, yang sebetulnya tidak bisa diselamatkan sama sekali. Tapi melalui kasih Allah, lewat anaknya Kristus Yesus, kita bisa diselamatkan, kita bisa mendapat kasih karunia Allah. Jikalau permasalahan utama kita manusia yaitu dosa, masalah terbesar kita satu-satunya yaitu dosa yang tidak bisa kita tangani sendiri, bisa ditangani oleh Allah melalui Putra Tunggalnya, maka akan jauh lebih bisa Allah menangani
kondisi yang sedang kita alami pada masa ini. Maka akan dengan gampang atau lebih mudahnya Allah mengatasi segala kekhawatiran, ketakutan kita pada hari ini. Maka dari itu kita di sini belajar bersama. Mari kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Jikalau apa yang menjadi masalah terbesar kita saja bisa ditangani dan dibereskan Allah, masakan apa yang kita hadapi dalam kehidupan hari ini tidak bisa Ia atasi, bukankah akan jauh lebih bisa Allah di dalam Kristus mengatasinya? Tapi yang menjadi fokus bukan hal tersebut, tapi bagaimana respon kita hari ini setelah mendengar sabda Tuhan ini. Kalau kita mau lihat, kita orang percaya hari ini yang hidup harus memiliki respon. Apa respon kita dalam kondisi hari ini? Kekhawatiran dan ketakutan tidak boleh berlarut-larut. Apa yang menjadi respon kita hari ini itu ada 4. Yang pertama adalah mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan senantiasa dalam doa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepada setiap diri kita. Mari kita datang senantiasa menjalin relasi dengan Tuhan. Bukan untuk dalam waktu krisis saja atau ketika kesulitan sedang terjadi. Tapi setiap hari. Supaya dengan demikian kita makin bisa melihat karya Allah, pemeliharaannya yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, yang mana itu bisa menjadi fondasi dasar untuk bisa melewati kondisi kita pada hari ini. Lalu yang kedua, fokus menjalani tanggung jawab hari ini dengan setia. Kekhawatiran, ketakutan itu manusiawi, tapi jangan berlarut-larut. Jangan sampai itu menggagalkan fokus dalam aktivitas atau pekerjaan kita pada hari ini. Jikalau kita yang sakit, jikalau kita yang merasa kehilangan, mari kita tetap memiliki sesuatu yang bisa kita jalani, yang bisa kita hidupi bersama-sama. Dan kita mari lakukan tersebut dengan setia. Maka Tuhan akan memberikan pemeliharaan berkat-Nya bagi setiap diri kita. Kemudian mengucap syukurlah atas pemeliharaan yang sudah dialami. Kita hidup sampai hari ini, kita bisa merasa damai, sukacita sampai hari ini, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Tapi bagian dari providensia Allah. Bagian dari pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Jikalau sampai hari ini saja, masa kini saja, Tuhan bisa memelihara, apalagi masa yang akan datang. Sudah pasti Dia akan menjamin kehidupan setiap diri kita. Yang keempat adalah, punyalah pengharapan. Karena Tuhan satu-satunya sumber kekuatan, sumber pemeliharaan setiap diri kita. Pengharapan itu apa sih? Pengharapan itu adalah kita menyerahkan kehidupan kita secara total kepada Dia. Karena kita mengerti akan keterbatasan diri kita manusia. Karena kita tahu bahwa diri kita tidak bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Satu-satunya jalan ya hanya melalui Allah di dalam Kristus Yesus. Maka setelah ini semua, apa yang menjadi pesan firman Tuhan? Pesan firman Tuhan adalah dunia mungkin saja penuh dengan ketidakpastian hari ini dan hari yang akan datang atau masa yang akan datang nanti. Keadaan kita bisa berubah kapan saja, pekerjaan bisa berubah, keluarga bisa berubah, kesehatan bisa berubah, dan lain sebagainya. Semuanya bisa berubah. Tapi satu yang tidak akan pernah berubah, yaitu Allah dengan pemeliharaannya. Pemeliharaan yang kapan? Yang dahulu, yang kini, dan yang akan datang nanti.
Allah yang sama yang memelihara Israel dahulu, juga Allah yang sama yang akan memelihara kita hari ini, Israel baru dan yang akan datang nanti. Maka pertanyaan bagi setiap diri kita adalah, masihkah kita mau khawatir? Masihkah kita mau takut? Masihkah kita mau hidup dalam ketidaktenangan atau ketidakdamaian pada hari ini? Terlalu fokus pada kondisi hari ini. Masihkah kita mau demikian? Biarlah itu boleh tertanam di dalam hati kita dan boleh menjadi pertanyaan kita. Mari kita membaca teks terakhir yang ada di slide ya. Yang tulisannya kini dan nanti. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Kini dan nanti. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.